Oke, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra di channel Setir Kanan, dan di video kali ini kita bakal ngebuat video virtual review lagi yang ngebahas tentang kompetitornya Fortuner Legender atau Toyota Fortuner lah ya. Itu adalah Mitsubishi Pajero 2020. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang perubahan-perubahan dan spesifikasi dari Pajero 2020. Penasaran bentuknya seperti apa dan spesifikasi lengkapnya seperti apa? Simak videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang tampilan luarnya atau eksteriornya gitu ya. Menariknya, mobil ini juga sudah berubah drastis dari tampilan luarnya. Nah, untuk wajah depannya dia sudah bisa terbilang sama dengan gaya Mitsubishi terbaru lainnya seperti Expander, Mitsubishi Mirage, dan lain sebagainya. Itu Mitsubishi namakannya dengan Dynamic Shield gitu ya. Jadi mempunyai grill yang besar, lalu model lampu depan ini tuh berada di posisi bawah, biasanya kan ada di atas gitu ya. Nah, ini menariknya juga, lampu depannya atau lampu utamanya dia udah ada dua buah, yaitu berada di atas. Lalu jika turun sedikit itu ada DRL berbentuk huruf L. Lalu turun lagi ke bawah sedikit itu ada tumpukan 3 lampu, menarik banget ini, besar. Jadi lampu atasnya ada sen, terus ada lampu utamanya, dan di paling bawahnya itu ada lampu fog lamp, dan itu semuanya sudah full LED. Menariknya itu disusun secara rapi gitu ya, ada 3 tumpukan yang sangat besar-besar. Nah, geser sedikit ke sisi samping, dia juga sudah mengusung velg baru, bergaya baru, dan ukuran sudah 18 inch, dan itu terbilang besar untuk sebuah Pajero. Dan lucunya, kalau kita geser ke bagian belakang, dia juga sudah full LED pada lampu belakangnya, dan menariknya dia sudah tidak panjang lagi nih. Kan kemarin banyak banget komentar-komentar kalau lampu belakang Pajero yang generasi sebelumnya itu panjang banget ke bawahnya, jadi kayak emoticon orang menangis. Tapi sekarang mungkin Mitsubishi mendengar kabar-kabar tersebut gitu ya, makanya sekarang lampu belakangnya itu dikecilin atau dipendekin gitu, jadi tidak terlalu seperti orang menangis. Nah, body kitnya juga dia sudah bergaya baru, jadi semakin modern dan semakin sporty pastinya. Jadi untuk tampilan depannya menurut gue sangat-sangat berubah drastis gitu ya dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, kita masuk ke bagian kabinnya gitu ya. Kita akan bahas tentang interior di dalam Pajero 2020 ini. Nah, menariknya tetap ada perubahan, cuman tidak terlalu signifikan gitu ya. Kalau kita lihat satu persatu, yang paling terlihat mungkin dari kualitas soft touch dari interior Pajero 2020 ini. Dia menggunakan bahan baru atau kualitas terbaru yang pastinya akan lebih berkualitas dan lebih bagus. Lalu kalau kita lihat ke dalam speedometernya atau instrumen clusternya, dia juga sudah full digital. Kalau kita lihat dari generasi sebelumnya kan itu masih gabungan antara analog dengan digital. Cuman untuk di tahun 2020 ini Pajero speedometernya sudah full digital. Nah, geser ke samping sedikit, kita bisa lihat head unitnya sudah 8 inch, dan menariknya pastinya udah bisa connect ke Apple CarPlay ataupun Android Auto gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian belakangnya, dia juga sudah terdapat layar besar berukuran 12 inch yang difungsikan untuk bagian kabin baris kedua agar bisa menonton film atau nonton TV dan sebagainya, dan itu terbilang sangat menarik gitu ya karena itu layarnya cukup besar. Nah, untuk AC-nya sendiri dia sudah dual zone. Emang cukup disayangkan gitu ya untuk sebuah Pajero tahun 2020 tidak mengusung triple zone gitu ya. Mungkin untuk kompetitor lainnya sudah terdapat triple zone, tapi untuk Pajero tahun 2020 ini masih dual zone. Jadi untuk di baris kedua dan baris ketiga tidak bisa mengatur kemauannya sendiri, tapi harus tetap mengikuti pengaturan AC di kabin baris pertama. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fitur-fitur dari Pajero tahun 2020 ini nih. Nah, di Pajero 2020 ini menariknya dia juga sudah diberikan fitur yang terbilang cukup banyak dan cukup modern pastinya ya. Yang pertama itu kita bisa lihat Pajero tahun 2020 ini dia sudah bisa menghubungkan mobil tersebut dengan gadget yang kita punya, dan pastinya harus mendownload aplikasi Mitsubishi-nya gitu ya. Jadi apa sih fungsinya? Kita bisa melihat track
record dari mobil yang kita punya gitu ya, mobil Pajero 2020 ini, ataupun misalnya kita lupa mengunci pintu dari Pajero 2020 ini, atau kita ingin membuka kunci, tinggal kita buka gadget, lalu kita masuk aplikasi tersebut, kita buka atau menutup kunci pintunya, bisa dengan handphone aja. Nah, untuk fitur-fitur selanjutnya, dia juga bisa dibilang udah modern gitu ya untuk fiturnya. Pertama, dia sudah mengusung fitur kick sensor, jadi untuk membuka pintu bagasi atau menutup pintu bagasi hanya dengan sensor kaki, jadi tidak perlu ribet-ribet memencet tombol dan lain sebagainya, hanya dengan sensor kaki langsung kebuka. Lalu juga sudah disematkannya fitur kamera 360 dan juga sudah ada beberapa fitur keamanan yang canggih dan pastinya modern. Nah, apa aja fitur keamanannya? Fitur keamanan sendiri itu pastinya sudah diberikan ABS plus EBD dan juga ada 2 buah airbag. Nah, untuk airbagnya ini di varian yang terendah hanya terdapat 2 buah airbag. Cuman di varian tertinggi dari Pajero tahun 2020 ini terdapat 7 buah airbag. Nah, menariknya untuk di fitur keamanan yang lengkap, kamu bisa temukan di Pajero versi atau varian Dakar. Karena di varian Dakar alias varian tertinggi dari Pajero, untuk fitur keamanannya akan jauh lebih lengkap dibandingkan Pajero yang versi lainnya. Nah, untuk fitur keamanannya kamu bisa menemukan lane change assist, lalu ada rear cross traffic alert, lalu yang bikin makin menariknya lagi, dia juga sudah ada adaptive cruise control, blind spot monitor, kamera 360, terus ada autonomous emergency braking. Jadi misalkan ada orang yang menyeberang secara tiba-tiba atau di depan mobil kalian ada mobil yang rem mendadak, dia akan mengintervensi rem mobil dari Pajero 2020 ini. Sangat menarik untuk sebuah mobil yang terbilang modern, dan ini bisa dikatakan fitur keamanannya sangat lengkap dan sangat aman pastinya ya. Oke, kita udah bahas tentang eksterior dan interior, lalu fitur-fiturnya. Sekarang kita akan bahas tentang jantung pacu dari Pajero tahun 2020 alias mesinnya. Nah, seperti yang kita tahu, kompetitornya atau Toyota Fortuner, dia masih memberikan varian bensin dan varian diesel. Cuman khusus Pajero 2020 ini, dia hanya memberikan mesin diesel. Cuman tetap dipilih, kalian bisa pilih 2 varian, yaitu varian mesin 2400 cc dan juga varian 2500 cc. Menariknya, dia juga sudah diberikan turbo dan juga intercooler. Makanya yang menggiurkan adalah tentang tenaga maksimal dan torsi maksimalnya. Diklaim oleh Mitsubishi, tenaga dari mesin Pajero tahun 2020 ini bisa mengeluarkan hingga 181 horsepower dan juga torsi maksimalnya di angka 429 Nm. Wow, itu menurut gue sangat-sangat besar ya untuk sebuah mobil yang terbilang besar juga, dan pastinya dengan angka atau tenaga yang besar tadi bisa digunakan di segala medan. Nah, tenaga tersebut disalurkan melalui roda belakang gitu ya, atau rear wheel drive, ataupun ada pilihannya juga all wheel drive. Jadi sangat-sangat menarik untuk para pecinta off-road. Nah, tenaga tersebut juga diberikan atau disemburkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang harga yang diberikan oleh Mitsubishi terhadap Pajero tahun 2020 ini. Nah, menariknya Pajero ini diberikan harga yang terbilang lebih murah dibandingkan kompetitornya. Nah, sebagai informasi tambahan aja ya, Pajero tahun 2020 ini diberikan varian Exit itu sebagai varian terendahnya atau paling bawahnya, dan varian Dakar untuk tipe teratasnya. Dan varian Dakar ini juga khususnya ada varian atau tipe pilihan yang penggerak all-wheel drive atau 4x4. Itu menarik sekali. Nah, harganya sendiri, dia kan sudah diluncurkan di Thailand pada Juni 2020 lalu gitu ya, dan dihargai lebih murah dibandingkan kompetitor yang tadi gue udah bilang. Itu harganya kalau jika kita rupiahkan, itu paling mahalnya untuk varian Dakar hanya menyentuh 750 juta. Sementara yang kita tahu untuk Toyota Fortuner Legender aja angkanya udah 800 juta. Nah, itu mungkin balik lagi ke selera kita masing-masing, karena pastinya dari kedua mobil tersebut akan punya plus minus masing-masing gitu ya. Nah, mungkin itu aja video kali ini yang kita bahas tentang Pajero tahun 2020. Kalau kalian ada pendapat atau masukan atau komentar, bisa langsung isi aja di kolom komentar. Dan cukup sekian video kali ini. Gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you in the next video. Bye-bye.